Beginilah kobaran api yang melahap kios servis jok motor yang berlokasi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Besarnya kobaran api membuat sejumlah karyawan gudang penyimpanan daging beku yang berada di samping kiri lokasi kebakaran panik lari berhamburan karena khawatir api merambat ke gudang tersebut. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di ruang tengah yang kemudian merambat ke seluruh bangunan kios. Jalan macet. Penyebabnya untuk sementara kita menduga dari korsleting listrik. Ada korban dalam peristiwa ini, Bang? Dalam kebakaran ini tidak ada korban, alhamdulillah tidak ada korban. Cuman ya memang masih dalam pendinginan lah. Petugas kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi datang untuk memadamkan api. 10 unit armada dari Kota Bekasi dibantu 1 unit armada dari DKI Jakarta diturunkan. Hingga saat ini kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah rumah, mobil, dan motor ludes terbakar akibat korsleting listrik di Kabupaten Bungo, Jambi. Penuh kontroversi, penyebar video dugaan penyimpangan dana desa Kabupaten Batubara untuk pemilu malah ditangkap polisi. Menjaga asa di Piala Asia, Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua melawan Vietnam malam ini. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Kelurahan Pasir, Kabupaten Bungo, Jambi ludes terbakar. Selain membakar rumah, api juga menghanguskan mobil dan motor. Kobaran api melahap sebuah rumah warga di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi. Peristiwa itu terjadi saat istri dan anak pemilik rumah sedang berada di ruang tengah dan melihat asap tebal muncul dari ruangan belakang rumah miliknya. Kencangnya tiupan angin dan besarnya kobaran api membuat bangunan rumah korban yang terbuat dari kayu habis terbakar. Tidak hanya menghanguskan 1 unit rumah milik korban, 2 unit kendaraan mobil dan motor milik korban juga ikut terbakar. Tim damkar menurunkan 3 unit armada untuk memadamkan api. Menimpa rumah milik Apiansa yang beralamat di RT 10 RW 3 Kelurahan Pasir Putih. Adapun laporan ini kami terima sekira pukul 8.30 oleh seorang saksi bernama Sarifah. Menindaklanjuti laporan tersebut, kami mengerahkan 1 unit mobil damkar, kemudian disusul rescue dan dibantu oleh PRT BPBD berupa 1 unit mobil tangki air. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sebuah toko grosir yang menjual plastik di Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar. Pemilik toko histeris hingga nyaris pingsan. Dari dalam toko yang terbakar sempat terdengar ledakan. Kebakaran melahap habis toko grosir plastik dan bahan kue di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang. Menurut warga, kebakaran berasal dari dalam toko dan sempat terdengar ledakan. Dinas Pemadam Kebakaran Deli Serdang dan Kota Medan mengerahkan 4 unit mobil pemadam. Petugas pemadam terkendala dengan besarnya api karena banyaknya material yang mudah terbakar, serta kerumunan warga di lokasi sekitar kebakaran. Pemilik tempat usaha yang baru mengetahui kejadian ini pun histeris dan nyaris pingsan.
Bakar bang, pas kebakar ada suara ledakan. Api dari belakang bang, dari tumpuan belakang. Mungkin korslet bang, dengan kabel-kabel terbakar dia. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik toko mengalami kerugian material ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Angin kencang yang melanda kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil saat melintas. Akibat peristiwa tersebut, 6 penumpang menjadi korban dan alami luka-luka. Sebuah video amatir milik warga merekam proses evakuasi pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil bak terbuka berisi 6 penumpang di kawasan Desa Grogol, Kecamatan Pajawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tumbangnya pohon setinggi 12 meter ini disebabkan hujan deras beserta angin kencang di kawasan tersebut dan membuat mobil ringsek. Sementara ke-6 penumpang mobil mengalami luka cukup parah hingga patah tulang. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan Pajawaran, dan menimpa sebuah mobil, dan di dalamnya ada penumpangnya ada 6 orang. Dan berdasarkan laporan dari petugas di lapangan menyampaikan bahwa dari ke-6 orang tersebut mengalami luka ringan dan mobilnya dalam keadaan rusak. Usai kejadian, pihak BPBD beserta tim relawan dan warga langsung mengevakuasi mobil dan pohon tumbang. Sedangkan ke-6 penumpang yang mengalami luka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Sering mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres, Gibran Rakabuming Raka didesak mundur oleh fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun desakan itu tak membuat Gibran gentar. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, didesak mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Desakan itu muncul dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS di DPRD Surakarta. Namun Gibran tak gentar menghadapi desakan tersebut. Ia hanya melemparkan senyum dan mengucapkan terima kasih atas desakan mundur yang datang dari banyak pihak. Oke Mas, terkait adanya permintaan pengajuan usulan untuk Mas Wali mundur dari Wali Kota, tanggapannya apa Mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain mungkin Mas tentang itu Mas? Terima kasih untuk masukannya. Desakan agar Gibran mundur dari jabatannya muncul karena Gibran banyak mengajukan cuti kampanye sebagai calon wakil presiden. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta, cutinya Gibran dianggap membuat kinerja Pemkot Surakarta tidak maksimal. Sering cuti, walaupun persoalan cuti itu masih debatable gitu. Sehingga pemerintahan ini menurut kami tidak berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya banyak perda-perda yang harusnya ditindaklanjuti dengan perwali operasionalnya, tetapi ternyata perwalinya belum ada. Contoh perda ketenagakerjaan dan perda TKDPK, tenaga kerja dengan perjanjian. Itu kan perdanya sudah ditandatangani wali kota dan pimpinan dewan. Sekarang perdanya itu mandul, nggak bisa operasional. Gibran Rakabuming Raka maju menjadi wali kota Surakarta setelah diusung oleh PDI Perjuangan. Namun belakangan hubungan Gibran dan PDI Perjuangan merenggang setelah Gibran ditetapkan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo ikut berkomentar terkait desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari wali kota. Menurut Ganjar, keputusan mundur adalah hal terbaik agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ada aturannya, cuti ya, terus kemudian bisa terlibat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maka saya katakan biasanya
klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi. Itulah kenapa sebaiknya cuti atau mundur. Mundur itu pilihan yang paling bagus, karena itu akan menjadi fair. Nah, karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko, dan risiko itu sedang terjadi. Akhirnya klaim-klaim terjadi dan nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan menurun. Masih ada waktu, saya sarankan mundur. Termasuk akhirnya Mas Gibran kan kemarin diprotes sama PDIP Solo karena banyak aturan yang kemudian akhirnya jadi terbengkalai. Makanya itu kalau konsekuensi tidak mundur, risikonya diambil. Bawaslu masih memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran Ridwan Kamil. Bawaslu Jawa Barat akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu akan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil. Bawaslu masih memeriksa laporan untuk menentukan apakah memenuhi unsur formil maupun material. Kemudian Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk dimintai klarifikasi. Jawa Barat. Ya, pasti diproses. Kalau dilaporkan tentu kita akan lihat syarat formil dan materialnya terpenuhi atau tidak. Ya. Betul. Sebelumnya, DPD PDIP Jawa Barat melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Dalam video yang beredar dan dijadikan bukti, Ridwan Kamil hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Tasikmalaya dengan mengenakan atribut kampanye khas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Padahal semestinya ASN dan kepala desa netral dalam pemilu. Selain itu, RK juga diduga melakukan aksi bagi-bagi uang. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Ervan David, iNews melaporkan. Influencer @paltiwes yang justru memviralkan video dugaan kecurangan pemilu pejabat batubara ditangkap dan terjerat Undang-Undang ITE. iNews Sore segera kembali.